Assalamualaikum. Bagaimana satu mimpi bisa mengubah nasib sebuah bangsa? Mari kita telusuri kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah ini merujuk pada Al-Quran Surah Yusuf, penuh hikmah, kesabaran, dan takdir Allah yang sempurna. Di tanah Kanaan, Nabi Yakub dan putra-putranya hidup sederhana, dekat dengan alam, dan dekat dengan Allah. Di antara semua anaknya, Yusuf istimewa dalam akhlak dan budi. Ayahnya sangat menyayanginya. Suatu malam, Yusuf bermimpi. Matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku." Yakub menasihati dengan lembut, "Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Allah akan mengajarkanmu takwil mimpi." Sebagian saudara Yusuf merasa cemburu. Hati mereka mulai gelap oleh hasad. Mereka berbisik, "Hapuskan Yusuf dari pandangan ayah, agar perhatian ayah hanya untuk kita." Seorang dari mereka berkata, "Jangan dibunuh, lemparkan saja ke dasar sumur." Mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, izinkan Yusuf bermain bersama kami besok." Yakub berkata, "Aku khawatir ia dimakan serigala." Namun mereka bersungguh-sungguh meyakinkan ayahnya. Mereka berangkat. Yusuf mengikuti dengan hati yang percaya. Mereka tiba di sebuah sumur tua. Rencana gelap akan dilaksanakan. Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur. Allah menenangkannya. "Suatu hari engkau akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka." Mereka pulang membawa baju Yusuf yang bernoda darah palsu. Melihat baju itu, Yakub berkata, "Sabar yang indah." Hatinya tetap yakin pada rencana Allah. Di malam sunyi, Yakub berdoa dan berserah diri. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi. Sebuah kafilah lewat dan menurunkan timba ke dalam sumur. Mereka berseru, "Kabar gembira." Mereka menemukan seorang anak. Mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Perjalanan panjang pun membawa Yusuf ke Mesir. Di pasar Mesir, Yusuf ditawarkan kepada para pembeli. Seorang pembesar bernama Al-Aziz membelinya dengan baik. Ia berkata, "Mudah-mudahan ia bermanfaat." Yusuf memasuki rumah Al-Aziz. Allah mendidiknya dengan ilmu dan hikmah. Waktu berlalu, Yusuf belajar, menolong, dan tumbuh dewasa dengan akhlak mulia. Apapun tugasnya, Yusuf melakukannya dengan ihsan. Di malam hari, Yusuf mendekatkan diri kepada Allah dalam doa. Ketampanan disertai kehormatan budi, itulah karunia Allah kepada Yusuf. Lalu datang ujian besar, godaan yang mengguncang rumah itu. Pintu-pintu ditutup rapat. Ia diajak kepada keburukan. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Yusuf berlari menjauhi maksiat. Bajunya terkoyak dari belakang. Bukti kebenaran akan tampak. Di depan pintu mereka bertemu dengan Al-Aziz. Suasana menegang. Ia menuduh Yusuf, namun Yusuf menjelaskan, "Dialah yang menggodaku." Seorang saksi keluarga berkata, "Lihatlah baju itu. Jika koyaknya di depan, maka Yusuf yang salah. Jika di belakang, maka Yusuf benar." Terbukti koyak di belakang. Kebenaran Allah tampak nyata. Al-Aziz menegur, "Mohon ampunlah." Ia berkata kepada Yusuf, "Lupakan urusan ini." Kabar pun tersebar. Para wanita kota membicarakannya. Zulaiha mengundang mereka dan menyiapkan jamuan. Ketika Yusuf masuk, mereka terpesona oleh kemuliaannya. Tanpa sadar mereka melukai jari mereka saat memotong buah karena takjub. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukan manusia biasa." Yusuf berdoa, "Penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka."
Keputusan diambil, Yusuf pun dipenjara, namun tetap mulia. Di penjara, ia menenangkan hati orang-orang dan menebar kebaikan. Dua pemuda menceritakan mimpi mereka, meminta takwil dari Yusuf. Yusuf mengajak mereka bertauhid. Ia berkata, hanya Allah yang berhak disembah. Yusuf menakwilkan mimpi si pemberi minum, engkau akan selamat dan kembali bertugas. Yusuf menakwilkan mimpi si pembuat roti, takdirmu berat. Ia menyampaikan dengan empati. Yusuf berkata kepada si pemberi minum, sebutlah aku di hadapan tuanmu. Namun ia dilupakan beberapa tahun. Yusuf tetap bersabar. Raja bermimpi, 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ia juga melihat 7 bulir hijau dan 7 bulir kering. Para penasihat bingung, tak satu pun mampu menakwilkan. Pemberi minum teringat Yusuf. Ia berkata, ada seorang di penjara yang menakwilkan dengan benar. Ia mendatangi Yusuf dan menyampaikan mimpi raja. Yusuf menjelaskan, 7 tahun subur, lalu 7 tahun sulit. Simpanlah hasil panen pada waktu subur. Raja memanggil Yusuf, namun ia meminta kejelasan perkaranya di masa lalu. Para wanita itu mengakui kebenaran. Zulaiha pun berkata jujur. Nama Yusuf dibersihkan. Ia menerima penghormatan dari raja. Yusuf diamanahkan menjaga lumbung negeri, amanah besar dari Allah. 7 tahun subur pun datang, panen disimpan rapi dan teratur. Lalu datang 7 tahun sulit, orang-orang berdatangan memohon bahan pangan. Saudara-saudara Yusuf pun datang. Yusuf mengenali mereka, mereka tidak mengenalinya. Yusuf melayani dengan adil, mereka pun lega. Yusuf berkata, bawalah saudara kandungmu pada kedatangan berikutnya. Ia mengembalikan barang pembayaran mereka secara diam-diam, sebagai tanda kebaikan. Di Kanaan, mereka bercerita kepada Yakub dan meminta izin membawa Bunyamin. Yakub enggan, lalu berpesan, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Ia berkata, aku bertawakal kepada Allah. Mereka kembali menuju Mesir, membawa Bunyamin. Hati mereka tegang namun berharap. Yusuf bertemu Bunyamin secara pribadi. Ia berkata dengan hangat, aku adalah saudaramu, jangan bersedih. Cawan takaran diletakkan ke dalam karung Bunyamin, sebagai bagian dari rencana bijak. Seorang penyeru berseru, wahai kafilah, kalian pencuri. Satu persatu karung diperiksa. Cawan pun ditemukan di karung Bunyamin. Menurut ketentuan, Bunyamin harus ditahan. Mereka memohon agar ada pengganti. Kakak tertua memilih tinggal di Mesir. Yang lain pulang menyampaikan kabar sedih. Yakub sedih hingga kedua matanya memutih. Namun ia tetap sabar dan berharap kepada Allah. Yakub berkata, wahai anak-anakku, pergilah, carilah Yusuf dan saudaranya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mereka kembali ke Mesir. Mereka mengakui kesalahan dan memohon belas kasih. Yusuf berkata, akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Mereka terkejut sekaligus lega. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Yusuf berkata, bawalah bajuku, usapkan ke wajah ayah, insya Allah ia akan sembuh. Di Kanaan baju itu diusapkan ke wajah Yakub. Penglihatannya pun kembali, semua bersyukur. Seluruh keluarga berkumpul di Mesir. Mimpi Yusuf pun terwujud. Ia memuji Allah atas rencananya yang sempurna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kebaikan menyebar.
Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.